Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Dalam renungan pagi hari ini kita akan mengupas satu tema, kata-kata yang menguatkan. Dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Tapi sebelumnya itu kita akan bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Bila kami boleh sama-sama mau membaca dan merenungkan firman Allah. Bantu kami ya Allah Roh Kudus, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata-kata membawa dampak bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kata-kata itu bisa diucapkan membangun, bisa juga diucapkan melemahkan. Kan kata-kata itu juga bisa memberi semangat. Bahkan dengan kata-kata itu juga bisa menjatuhkan seseorang. Maka kata-kata ini memegang peranan yang penting. Mari kita sama-sama belajar dari 12 pengintai. Waktu itu bangsa Israel masuk ke padang gurun Paran. Dan Allah berfirman kepada Musa untuk memilih 12 orang dari suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Dan waktu itu 12 orang itu oleh Musa dikumpulkan dan mereka ditugaskan, silahkan kalian mengintai tanah Kanaan. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika masuk ke tanah Kanaan dan melihat, wah, orang-orang tinggi besar dan mereka keturunan enak. Dan mereka melihat lagi, wah, kota-kota berkubu-kubu. Sehingga mereka hatinya mulai kecut. Aduh, bagaimana nih? Kita bisa masuk ke tanah Kanaan nggak nih? Lalu pengintai lain melihat sisi yang lain, wow, kota tersebut sangat subur sehingga anggur dan susu madunya sungguh-sungguh melimpah ruah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah 40 hari mengintai, mereka melaporkan kepada Musa, Harun dan segenap bangsa yang dikumpulkan kembali. Para pengintai mulai berbicara. Dia melaporkan kepada Musa, orang yang tinggal di sana, orang-orang yang tinggi besar, dan tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Dan orang di sana memakan penduduknya sendiri, serta kota-kota di sana berkubu-kubu. Mana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Tetapi di sisi lain, pengintai lain mengatakan kota tersebut memang subur, banyak anggur dan madunya. Dan orang yang mendengar waktu itu menjadi sangat ketakutan. Dan akhirnya, saudaraku yang kasih Tuhan, Kaleb dan Yosua tampil untuk menenteramkan hati mereka. Kalau kita membaca dalam kitab Bilangan 14 ayat 8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengan kata jika Tuhan berkenan kepada kita. Saudaraku yang dalam Tuhan, kata-kata ini sangat menguatkan mereka. Kata-kata ini mempunyai peranan yang penting. Saudaraku yang dalam Tuhan, saya pernah suatu hari, contohnya ketika saya bermain tenis meja waktu itu, saya double berdua dengan teman. Ketika set pertama kita bermain kalah. Lalu
Akhirnya set kedua. Dan ketika kita main, kita berusaha, kita pun kalah. Gimana nih, lawan kita memang sangat kuat. Tetapi saya berkata sama teman, ketika masuk ke ronde ketiga, saya bilang, ayo Pak, kita bisa. Kita bisa, ayo kita main lagi. Kita pasti bisa. Dan kata-kata itu saudaraku yang akhirnya menguatkan teman saya juga. Oh iya, kalau ketika saya bilang, aduh susah ya, saya nggak mungkin bisa mengalahkan. Kalau ketika saya ngomong kayak gitu, teman saya udah lemah. Tetapi ketika saya, ayo Pak, kita bisa, kita lawan lagi. Dan akhirnya ketika saya bermain, set yang ketiga kita ambil, kita menang dari 2-1. Lalu kita main ke set yang keempat. Dan ketika set keempat, kita juga main lagi. Dan kita bisa memenangkan set keempat, akhirnya 2-2. Dan ini set penentuan. Ketika set penentuan, saya berkata sama teman saya, pasti bisa. Ayo Pak, masih bisa, masih ada kesempatan. Kita pasti bisa, kita lawan mereka. Dan akhirnya set yang kelima kita ambil. Dan saya dengan teman saya menang dalam permainan tenis meja double itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata-kata ini megang peranan penting. Ketika saudara mengalami masalah, yakin bahwa Tuhan pasti memberi kemampuan pada kita. Dan kita juga belajar bagaimana menguatkan seseorang dengan kata-kata, kamu pasti bisa. Ketika kalau saudara dan saya punya anak, jangan sampai kita bicara kalau dasar kamu bodoh. Saudaraku dan yang kasih dalam Tuhan, kalau kata-kata kita terlontar seperti itu dan terekam dalam diri anak tersebut, maka anak itu nggak punya semangat. Oh iya ya, saya itu orang yang bodoh, ngapain lagi, nggak bisa. Tapi kalau saya pernah, kalau kita berkata bahwa kamu pasti bisa. Ini pengalamannya ke anak saya waktu dulu. Anak saya pernah, ulangan saya dapat nilai jelek. Saya lihat, wah nilainya 40. Tapi saya nggak marahi anak tersebut. Saya berkata, kamu belajar lagi dan kamu pasti bisa. Dan ulangan berikutnya lagi, saya lihat nilainya udah berubah. Kenapa? Karena kata-kata itu punya peranan. Kata-kata itu memberikan semangat. Sehingga anak saya juga bisa belajar lebih baik lagi. Karena kamu bisa. Kalau dalam pertandingan, saya sering nonton di pertandingan ini, voli atau pertandingan basket, orang meneriaki, kamu bisa, ayo bisa. Mereka punya semangat yang luar biasa untuk menyemangati supporter, untuk menyemangati tim yang kesukaannya itu, tim kesenangan, kamu pasti bisa, ayo bisa. Dan akhirnya timnya itu mau menang kalah pasti bisa. Mereka semangat lagi, yang tadinya udah semangatnya kendor, semangatnya udah susah. Mereka bisa bangkit lagi dengan kata-kata yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kata yang kita ucapkan tidak sembarangan. Biarlah kata-kata yang kita ucapkan tuh memberi semangat bagi teman-teman, bagi orang-orang yang kita ajak lawan bicara. Karena kata-kata ini berdampak positif. Kalau kata-kata ini yang membangun, akan membawa perubahan besar dalam diri setiap orang yang kita ajak bicara. Kalau mungkin saat ini kita sudah terlanjur, kata-kata kita seringkali melemahkan orang dengan kata-kata, udahlah kamu pasti nggak bisa, saya menghadapi masalah nih, masalah saya seperti ini, wah dulu juga saya nggak bisa, susah, ini mah pasti nggak bisa. Beda dengan ketika kita menghadapi masalah, saya menghadapi masalah ini Pak, seperti ini masalahnya. Tapi kalau ketika kali kita berkata bahwa
kamu pasti bisa. Meskipun sulit masalah yang dihadapi, tapi kamu bisa menghadapi masalah bersama dengan Tuhan Yesus. Yosua pun sama, Yosua dan Kaleb pun menghadapi jemaat, menghadapi orang Israel yang tadinya udah lemah. Tetapi kata-kata Yosua dan Kaleb menguatkan mereka, sehingga mereka mulai bangkit kembali. Dan akhirnya mereka juga bisa masuk tanah Kanaan dengan penuh sukacita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kata-kata positif bisa membangun. Kata-kata positif bisa berdampak besar bagi kehidupan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk selalu berkata-kata yang positif dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kami. Biar kami juga Tuhan boleh menguatkan iman, percaya daripada setiap jemaat yang mungkin mereka punya masalah. Tetapi dengan kata-kata positif ini bisa membangun mereka punya semangat baru dan memiliki pengharapan baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.